Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Bella Harmanda dengan NIM 2501006. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang membangun konteks, menelusuri, dan menganalisis model teks akademik secara bersama-sama. Sebelum saya memulai materinya, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, yaitu Arifah Fakira Asmanto dengan NIM 2501005. Yang kedua, saya sendiri, Aulia Bella Harmanda dengan NIM 2501006. Yang ketiga, Ayu Wardani dengan NIM 2501007. Dan yang terakhir, Bunga Lestari dengan NIM 2501008. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pengertian teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah adalah tulisan yang digunakan dalam dunia pendidikan, penelitian, dan kegiatan ilmiah. Penulisannya didasari oleh hasil pengamatan atau penelitian, disusun secara sistematis dengan bahasa yang formal dan sopan, serta isinya dapat dipertanggungjawabkan. Contoh dari teks akademik seperti buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan kegiatan, hingga artikel ilmiah. Selanjutnya yaitu teks non-akademik. Teks non-akademik adalah teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum, melainkan hanya berdasarkan fakta pribadi, serta menggunakan gaya bahasa yang populer atau tidak terlalu formal. Contoh dari teks non-akademik seperti cerpen, opini, dan artikel blog. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, teman-teman, kenapa sih teks akademik itu penting? Karena teks akademik menjadi sarana komunikasi ilmiah yang khas di dunia pendidikan dan penelitian. Melalui teks ini, kita dilatih untuk berpikir kritis, logis, objektif, dan sistematis. Kritis berarti bisa menilai dengan bijak. Logis berarti runtut dan masuk akal. Objektif berarti berdasarkan fakta, dan sistematis berarti teratur. Selain itu, teks akademik menjadi dasar penulisan karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, proposal, maupun artikel penelitian. Nah, untuk langkah awal sebelum menulis teks akademik, kita tuh perlu memahami konteksnya terlebih dahulu, yaitu kondisi atau latar yang melatar belakangi teks tersebut. Tujuannya supaya kita paham posisi dan fungsi teks tersebut. Apa aja sih yang harus kita tahu? Yang pertama, pengertian dari teks akademik. Kedua, bedanya teks akademik dan teks non-akademik. Ketiga, siapa yang menulis teks akademik dan siapa yang membacanya. Keempat, mengapa kita memerlukan teks akademik dalam kehidupan kampus. Setelah tahu konteksnya, langkah berikutnya adalah menelusuri model teks akademik. Kita perlu menelusuri contoh atau model teks akademik untuk dipelajari dengan cara pertama, mengidentifikasi ciri kebahasaan, kedua, menganalisis struktur teks dari awal sampai penutup, dan yang ketiga, membandingkan dengan teks non-akademik. Lalu, bagaimana cara membedakan teks akademik dengan non-akademik? Menurut Wiratno, teks akademik memiliki ciri utama. Pertama, objektif, artinya isinya berdasarkan fakta, bukan pendapat pribadi. Kedua, logis, yaitu runtut dan masuk akal. Contohnya, laporan penelitian yang urut dari pendahuluan sampai kesimpulan. Ketiga, padat dan sederhana, maksudnya jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Keempat, lugas dan baku, yaitu menggunakan bahasa resmi sesuai aturan. Selain itu, ada juga ciri kebahasan khusus. Yang pertama, banyak menggunakan nominalisasi, yaitu mengubah kata kerja jadi kata benda, seperti kata meneliti menjadi kata penelitian. Kedua, memakai istilah teknis sesuai bidang. Ketiga, struktur kalimat sederhana tapi padat informasi. Dan yang terakhir, sering menggunakan bentuk pasif supaya fokus pada objek bukan pelaku. Contohnya,
penelitian ini dilakukan di laboratorium, bukan kami melakukan penelitian di laboratorium. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik kebahasaan dalam teks akademik. Yang pertama, padat kata leksikal, yaitu banyak memakai istilah bidang tertentu. Yang kedua, memanfaatkan metafora gramatika, yaitu ungkapan ilmiah yang lebih formal. Yang ketiga, teks akademik menggunakan sistem pengacuan atau esfora, misalnya kata ini, itu, tersebut, agar rujukan jelas. Yang selanjutnya, yang keempat, teks ini juga memakai proses relasional seperti kalimat identifikatif dan atributif. Yang kelima, bersifat monologis, banyak menggunakan kalimat deklaratif. Yang keenam, menghindari kalimat minor atau kalimat yang tidak sesuai aturan bahasa. Selanjutnya, membangun teks akademik bersama-sama. Setelah menganalisis model teks, kita menulis teks akademik secara kolaboratif untuk melatih keterampilan menulis ilmiah dengan benar. Bentuk teks akademik ini masuk ke genre makro, yaitu jenis teks besar dalam penulisan ilmiah. Contohnya, ulasan buku, yaitu tulisan yang membahas isi buku. Ya, selanjutnya proposal penelitian atau kegiatan, yaitu rencana tertulis sebelum penelitian atau kegiatan. Selanjutnya ada laporan penelitian atau kegiatan, yaitu catatan hasil dari penelitian atau kegiatan. Dan yang terakhir adalah artikel ilmiah, yaitu tulisan yang berisi hasil penelitian atau kajian yang biasanya untuk jurnal. Dengan kata lain, genre makro adalah bentuk tulisan ilmiah yang utuh, bukan sekadar paragraf kecil. Melalui genre makro, kita dapat melatih penulisan teks akademik sesuai standar ilmiah. Sekian penjelasan kami mengenai teks akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.